pinjaman daerah. Udah boleh Mas Abinsa. Udah boleh nih. Nanti di kelas sebelah nggak usah step ini di delete aja lah. Kayaknya nggak berhasil optimisnya. Oh. Om. Ketawa Om, cuman nggak on mic. Semua. Cuma nggak on mic aja tadi. Oke. Kemarin teman-teman mungkin curious ya. Gunanya ngatur apa itu? Gunanya kita menganalisis pinjaman daerah apa ya? Apaan sih pentingnya analisis pinjaman daerah gitu? Wong nanti ketika kami ditempatkan di daerah, mungkin tugasnya bukan menganalisis itu, tugasnya adalah untuk membuat laporan keuangan daerah itu lebih bagus gitu. Mungkin itu memperbaiki tata kelola keuangan yang mungkin masih amburadul gitu ya. Beruntunglah nanti yang apa itu ditempatkan di Pemda gitu, karena teman-teman mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menantang karena tidak settle yang sudah ada di pemerintah pusat gitu mungkin ya. Jadi tantangan lah bagi teman-teman semuanya itu. Once kita bisa mengatasi tantangan tersebut, kita akan menjadi manusia yang mungkin akan lebih dihargai gitu ya. Teman-teman bisa menyelesaikan laporan yang lebih baik, mungkin kalian akan mendapatkan reward dalam bentuk kepercayaan atasan, promosi maupun sebagainya. Jadi jangan berkecil hati nanti jika ditempatkan di instansi daerah gitulah ya. Terus gunanya kita nganalisis kemarin itu apa? Gunanya adalah jika Pemda itu mau apa itu? Mau kekurangan anggaran, terus dia akan melakukan pinjaman, analisis laporan keuangan itu sangat dibutuhkan oleh mereka, teman-teman. Ini ada beberapa contoh pinjaman daerah yang considered berhasil gitu ya, berhasil meningkatkan kemakmuran dari Pemda tersebut gitu. Yang satu adalah pinjaman di Kabupaten Kolaka Utara. Ini kabupaten bersejarah bagi saya, teman-teman, karena saya pertama kali dinas di saat menjadi PNS itu ke Kolaka gitu ya. Pada saat itu lampu merah di Kolaka itu cuma ada 3, teman-teman. Cuma ada 3. Kotanya sepi gitu. Bayangin lampu merahnya aja cuma 3. Merah, kuning, hijau. Ya 3 kan. Di semua daerah ada yang lampu merahnya 4 kan, nggak ada kan. Cuma 3 kan. Merah, kuning, hijau, bener kan. Aduh, masih usaha aja setelah tadi. Jadi sepi banget teman-teman. Padahal Kolaka itu kabupaten yang lumayan kaya. Di situ ada pertambangan emas, terus penghasil coklat. Coklatnya lumayan gede kalau nggak salah. Jadi itu tempat bersejarah sama bagi saya. Dan dia membangun jalan sepanjang 23 km dengan menggunakan pinjaman daerah. Nah, apa itu nilai waktunya sebesar 50,64 miliar. Menghemat ini, meningkatkan akses ke sentra ekonomi lokal dan lain sebagainya. Kemudian ada di Palu ini teman-teman, ini rumah sakitnya sepertinya saya kurang tahu masih ada apa enggak, karena kemarin ada likuifaksi ya di Palu, likuifaksi ya namanya ya, yang hilang itu. Saya kurang tahu apakah masih ada enggak. Dia pinjem ke PT SMI untuk menambah pembangunan di rumah sakit Anutapura gitu teman-teman. Dari tempat tidurnya meningkat dari 374 menjadi 516, pendapatannya dari 42 miliar menjadi 128 miliar per tahun. Luar biasa kan, boosting anggarannya sampai hampir 3 kali lipat gitu ya. Boosting pendapatannya gitu ya. Dari 374 menjadi 516. Dan kalau rumah sakit di beberapa daerah itu nggak hanya sekedar untuk menambah apa ya teman-teman, bukan nggak hanya sekedar menambah jumlah pendapatan, tetapi bisa jadi itu kritikal bagi pelayanan kesehatan di
di situ gitu. Mungkin tidak semudah teman-teman di perkotaan yang di Jakarta atau di Jawa yang rumah sakit swastanya banyak banget. Di sana mungkin harus tergantung banget sama rumah sakit pemerintah gitu. Jadi ketika ada penambahan tempat tidur itu menjadi peningkatan pelayanan kesehatan yang sangat berarti sekali bagi masyarakat sekitar. Terus ini ada RSUD Karangasem. Nih, lagi-lagi rumah sakit ini, bangun rumah sakit. Dapat pinjaman dari PT SMI lagi, bangun RSUD tipe C, meningkatkan pendapatan dari 30 menjadi 60 miliar. 2 kali lipat pendapatannya dengan pembangunan RSUD seperti ini. Terus ada di Amlapura ini, pasar umum, meningkatkan pendapatan pasar dari 675 menjadi 1,1. Ini Pemkab Karangasem termasuk Pemkab yang mempunyai beberapa pinjaman di PT SMI gitu ya teman-teman, dan semua pinjaman itu dipakai untuk hal-hal atau kegiatan yang produktif. Nah ini contoh suksesnya. Contoh gagalnya ada nggak Pak? Banyak. Saya pertama kali dinas di Kementerian Keuangan, bekerja di Kementerian Keuangan itu dulu saya di Subdit Pinjaman Daerah teman-teman. Saya di Subdit Pinjaman Daerah, terus di situ banyak banget Pemda yang cicilannya itu macet ke pemerintah pusat. Salah satu alasannya adalah ketika misalnya contohnya ini di Kabupaten Karangasem nih. Di Kabupaten Karangasem. Dulu teman-teman dinas pertama saya Mas Amri Firmansyah, satu subdit di sekarang Kaprodi D4 ya, Mas Amri ya. Kaprodi D4. Ya itu teman satu subdit saya dulu. Contohnya RSUD Karangasem ini dibangun misalnya di zaman bupatinya Mas Abinsa gitulah ya. Ternyata Mas Abinsa kalah pemilihan lagi. Yang jadi bupati selanjutnya adalah Mbak Rizky. Mbak Rizky itu nggak mau nyicil utangnya Mas Abinsa karena dia beranggapan dulu yang utang Abinsa, bukan saya. Jadi ini bukan kewajiban saya untuk membayar gitu. Banyak banget Pemda yang kepala daerah yang berpikiran seperti itu. Nah, sekarang akan kita lihat kebijakan pinjaman daerah. Kebijakan pinjaman daerah ini sesuai disclaimer ini adalah masih di peraturan yang lama ya teman-teman, dan teman-teman tahu bahwa di tahun 2022 ini ada satu undang-undang baru namanya Undang-Undang HKPD. Jadi mungkin ada beberapa kebijakan utama yang berubah gitu. Salah satu contohnya adalah sekarang bisa ada suku daerah. Suku daerah berarti pinjaman itu langsung connected to the project gitu. Kalau dulu nggak connected-nya itu nggak terlalu langsung gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa meng-highlight apa yang ada perubahannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Cuma kemarin sudah ada arahan dari Pak Askolani, dosen koordinator, kalau misalnya materinya tetap di peraturan lama gitu ya. Jadinya nggak apa itu, nggak, kalau yang undang-undang masih baru saja terbit juga belum ada peraturan turunannya, jadi kita masih pakai peraturan lama aja dulu gitu. Seperti itu. Makanya kita sekarang ke sini. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pengertiannya dari peraturan yang ada. Jadi kita terima sejumlah uang atau bernilai uang. Kok bernilai uang? Maksudnya seperti apa, Om? Jadi dulu teman-teman, ada yang pernah mencoba kopi kenangan yang botolan gini? Rasanya aneh ya? Ada yang udah mencoba? Nggak seperti kopi kenangan yang beli di outlet ya. Kalau sama rasanya kayaknya juga nggak bakalan ada yang beli ke outlet, makanya mungkin dibikin nggak enak gitu ya. Sia-sia 9.000 saya gitu. Mending nggak beli. Jadi, tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana kok kopi kenangan? Tadi sampai mana teman-teman? Sampai mana saya tadi? Oh ya, kok bisa yang bernilai uang gitu.
Jadi kalau pinjaman yang dulu, teman-teman, pinjaman daerah yang dulu, itu bisa saja dilaksanakan oleh proyeknya itu bukan dilaksanakan oleh Pemda itu sendiri. Proyeknya dilaksanakan oleh mungkin pemerintah pusat gitu ya, dalam hal ini mungkin Kementerian Pekerjaan Umum atau apa gitu. Setelah proyeknya selesai, asetnya diserahkan kepada daerah, kemudian atas biaya perolehan aset tersebut dianggap menjadi pinjaman daerah. Jadi dulu sempat ada kayak gitu, teman-teman. Makanya itu juga salah satu yang menjadi penyebab pinjaman daerah itu banyak macetnya, karena mereka merasa tidak menginginkan aset tersebut gitu. Nah, sekarang itu diperbaiki sehingga prinsip umumnya adalah yang pertama, pinjaman itu adalah inisiatif dari Pemda tersebut. Inisiatif dari Pemda tersebut. Bukan lagi ini adalah penugasan dari pemerintah pusat gitu. Jadi inisiatif dari Pemda tersebut yang digunakan untuk menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi tidak seperti pemerintah pusat yang pinjamannya itu digunakan tidak khusus untuk infrastruktur. Kalau pemerintah pusat melakukan pinjaman itu masuk ke rekening kas umum negara, teman-teman. Habis itu bukan nggak tahu, susah ditelusuri sebenarnya bangun jalan itu berapa sih porsi dari pinjaman, berapa porsi dari pajak, seperti itu. Kemudian dia bisa diteruskan kepada BUMN sebagai diteruskan kepada BUMN sebagai pinjaman hibah atau penyertaan modal. Jadi bisa diterus pinjamkan dan bisa diterus hibahkan kepada BUMD. Saya tadi salah ngomong, mohon maaf. BUMD gitu. Bisa juga sebagai alternatif pembiayaan menutup defisit APBN, cash mismatch, kemudian pengeluaran pembiayaan dan menutup kekurangan arus kas. Ini biasanya yang jangka pendek aja, teman-teman. Sumbernya dari mana? Sumber pinjamannya. Sumbernya bisa dari pemerintah pusat, dari lembaga keuangan bank, dari bukan bank, dari Pemda lain, atau jadi dari obligasi daerah. Yang sampai saat ini belum ada satupun yang terbit, teman-teman, obligasi daerah itu. Jadi peraturan dibikin sudah berkali-kali ya, jadi sejak 2016 Kementerian Keuangan, OJK, terus Bank Indonesia itu bekerja sama untuk menerbitkan peraturan supaya pemerintah daerah itu bisa masuk ke pasar sebagai bagian dari pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Alternatif investasi bagi masyarakat, kita pengen ada yang menerbitkan, kita menyebutnya municipal bond, teman-teman, obligasi daerah. Tapi sampai saat ini belum ada satupun obligasi daerah yang terbit di Indonesia gitu. Sayang. Kalau misalnya ada, kayaknya lumayan sebagai tempat untuk alternatif supaya saya tidak ikut ke Penajem Pasar Utara. Nanti kenapa saya sampaikan seperti itu. Nah, syaratnya apa? Syarat untuk mendapatkan pinjaman daerah. Nah, ini kalau misalnya tadi saya ngomong kayaknya ada dua deh laporan IC-nya itu analisis keuangan Pemda untuk penggunaan analisis keuangan Pemda dalam hal ini untuk pinjaman ataupun penerbitan obligasi. Nah, syaratnya ini, teman-teman. Sisa pinjamannya tidak lebih dari 75% dari penerimaan umum tahun sebelumnya. Rasio kemampuan DSCR-nya 2,5, tidak memiliki tunggakan. Jadi kalau kamu mau pinjem, kamu harus clear dulu BI check-nya ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di kehidupan pribadi, kalau teman-teman sering nunggak, sering abai, tidak membayar apa itu? Tidak membayar kartu kredit, tidak membayar pinjaman nanti, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan pinjaman lain. Ada kalau di kehidupan pribadi itu kita mengenalnya BI check, teman-teman. Jadi semua pinjaman kita dimonitoring oleh BI, kemudian semua bank atau lembaga keuangan boleh menggunakan hasil monitoring BI itu ke kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit,
meskipun tagihannya itu cuma kecil, misalnya 50.000 atau 30.000, atau yang biasa, atau saya nggak pernah pakai kartu kredit nih. Kalau teman-teman nggak pernah pakai kartu kredit, biasanya nggak aware kalau setiap tahun itu ada biayanya. 200 untuk kartu biasa dan sekitar 300 atau 400 untuk kartu yang lebih bagus gitu, platinum dan lain sebagainya. Biasanya nggak aware karena saya nggak pernah pakai, jadi nggak bayar biaya kartu kredit tersebut. Nanti suatu saat kalau sampai lupa, terus pas butuh banget teman-teman, pas butuh banget, misalnya untuk bikin rumah gitu ya, untuk ambil KPR gitu, ternyata kita nggak lolos BI Cek. Jadi perhatikan kewajiban kita, lunasi kewajiban kita. Prinsipnya sama dengan di pinjaman daerah. Kalau dia mau pinjem, berarti dia tidak mempunyai tunggakan di pinjaman sebelumnya. Teman-teman percaya nggak kalau ada teman mau pinjam ke teman-teman tapi sebelumnya udah utang tapi nggak pernah dibayar? Nggak ada? Nggak ada? Nggak percaya? Nggak percaya? Ada yang nanti resiko, ini saya sudah jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu ya. Kalau minjemin teman profesional aja, kasih bunga teman-teman. Itu apa itu dia biar jadi apa itu, biar jadi tanggung jawab dia, supaya kita itu duitnya itu ada alternatif lain yang bisa menghasilkan gitu. Misalnya ada teman pinjam 10 juta ya, 4,9 seperti ori 021 ya. Maksudnya apa? Ya bunganya, kalau nggak aku pinjemin ke kamu, aku bisa beli ori 021 sebesar ini gitu. Apanya returnnya 4,9. Kalau nggak seperti itu, kalau dia mundur, alhamdulillah teman-teman, berarti teman-teman nggak bakalan masuk ke jurang itu, dipinjemin teman tapi duitnya nggak balik. Kalau dia mau, berarti dia memang serius butuh uang itu. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman, nah ini kalau misalnya pinjaman itu bersumber dari pemerintah pusat, dan ternyata dari pemerintah pusat itu sumbernya adalah dari penerusan hibah pinjaman atau hibah luar negeri, biasanya calon pemberi pinjaman, dalam hal ini pemerintah pusat dan kreditur lender awalnya itu mempunyai syarat teman-teman. Contohnya Pemda DKI dapat pinjaman dan hibah dari pemerintah pusat untuk pembangunan MRT. Ada syaratnya teman-teman. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kontraktor utamanya harus berasal dari Jepang. Makanya kontraktor utamanya MRT siapa? Shimizu, teman-teman. Jadi bukan cuma Shimizu itu ternyata nggak cuma buat mesin pompa air yang iklannya apa Shimizu? Sembojannya apa? Yang mesin pompa airnya Shimizu? Adalah ya. Tapi ternyata dia juga kontraktor gede juga gitu, Shimizu. Ada yang tahu di sini kalau Mitsubishi itu dulu produsen pesawat? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Dulu pesawat Jepang untuk Perang Dunia Kedua itu paling banyak buatan Mitsubishi, teman-teman. Sekarang dia sudah nggak produsen pesawat lagi. Terus mendapatkan persetujuan DPRD dan pimpinan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini pentingnya teman-teman, supaya tidak ada apa itu klaim lagi gitu. Mbak Rizky nggak bisa nolak lagi untuk bayar. Untuk bayar nggak bisa nolak lagi, karena dulu pinjaman yang dilakukan oleh Mas Abinsa itu udah atas persetujuan dari DPRD gitu. Jadi Mas Abinsa itu nggak pinjem untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan institusi, pembangunan daerah Karangasem misalnya. Nah, tujuan dan sumber. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Tujuan dan sumber pinjaman daerah. Tadi ada. Silakan, Mbak. Tadi kan Om bilang obligasi daerah itu belum ada ya Om. Itu kenapa ya? Belum ada satupun daerah yang menerbitkan obligasi.
Nanti di sini kita akan melihat syarat-syarat penerbitan obligasi daerah dan kita akan melihat kira-kira apa sih yang membuat mereka itu nggak menerbitkan. Nanti kita lihat di sini ya, Mbak ya. Terima kasih, Om. Ya, terima kasih Mbak Ruth. Belum, Mbak. Belum ada satupun yang goal. Ada lagi? Ada lagi? Nanti ya Mbak ya, soalnya ada di belakang itu. Jadi biar 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 apa? Biar flow-nya jalan. Ada lagi? Ada Izin lagi? tanya Om, Oke, silakan Mas. itu kan ada syarat pinjaman daerah ya Om. Nah, apakah itu boleh ada pengecualian untuk daerah tertentu gitu Om, misal lagi pandemi apa gimana gitu Om? Oh, enggak ada Mas. Enggak ada. Misalnya dia di SCR-nya lemah gitu ya, enggak di atas 2,5%. Enggak di Ya, atas 2,5%. Enggak di atas 2,5 kali ya. Dikeluarkan persyaratannya gitu. Enggak ada. Kenapa? Karena kalau misalnya ini asal pinjaman daerahnya seperti ini, teman-teman. Asalnya dari 4 lembaga ini. Kalau misalnya ini kan melihat kemampuannya ya, melihat kemampuan si daerah tersebut. Misalnya orang yang tidak mampu ya jangan disuruh untuk pinjam, teman-teman. Berarti kita membantu dia bukan menurunkan syaratnya, tetapi mungkin bisa melalui transfer dari pemerintah pusat ataupun hibah dari pemerintah pusat gitu. Jadi cara bantunya kalau pas pandemi bukan dengan menurunkan persyaratan, tetapi mungkin dengan transfer belanja yang lebih gede. Seperti itu Mas Busro. terima kasih Om. Ya, ada lagi? Izin bertanya Om, Oke, silahkan Mas. tapi ini mungkin terkait ke ORI Om. Ori 21. Iya Om, jadi kan ini pertanyaan sudah saya tanyakan ke dosen lain juga, tapi dari segi perspektif Om kan lebih lebih paham dari ORI-nya Om. Saya lebih ingin tahu bagaimana perkembangan ORI 2021. Jadi kan kalau lihat dari pengelolaan hutang negara sesuai materi dari SIAP itu kan yang lebih diutamakan itu penerbitan SPN dalam negeri. Dalam hal ini kan ORI Republik Indonesia 2021 itu kan Ori eh, ter- 21 Mas. Nggak pakai 20. oh iya, Ori ORI 21. 21 itu kan dalam sejarah tercatat kalau bunganya itu yang paling rendah, betul nggak Om? Nah, Saat ini 4,9 paling rendah untuk Indonesia. nah itu kan bukan berarti berartinya itu berlawanan loh. Satu sisi dia digembur-gemburkan mau ditingkatkan dari sektor penglibatan SBN dan sebagainya, dari sisi yang lain dari sektor bunganya itu justru diturunkan. Apakah nanti dari sudut pandang calon investornya itu bukannya malah menghambat atau menurunkan minat dari investornya Om, atau ada faktor lain yang lebih daya tarik dari ORI 21-nya Om? Oke, wes luar biasa. Kalau jawaban dosennya gimana Mas? Saya pengen tahu dosen lain paham nggak? Eh, dari dosen lain itu jawabnya tergantung dari tipikal investornya Om. Soalnya kan di ORI ini kan lebih ke yang main aman gitulah Om. Oke. Jadi intinya tentang itu Om. Jadi Oke. tetap 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 ada daya tarik lebih di ORI 21. Oke, dan jawaban dosen tersebut benar adanya. Jadi pertama adalah ORI ini dijamin oleh undang-undang, teman-teman. Jadi ORI ini dijamin undang-undang. Dalam keadaan nanti negara tidak mampu membayar, dia akan mendahulukan membayar ORI dibandingkan membayar gaji saya gitu. Kasarnya gitu. Belanja utang itu didahulukan lebih lebih didahulukan, lebih senior lah ya kalau kita itu dibandingkan dengan untuk operasional kita gitu. Pertama jawabannya berarti dosen tersebut benar. Terus teman-teman ingat nggak tentang rumus CAPM? Ingat rumus CAPM? Ada risk free ditambah beta dikalikan dengan market premium, expected return dari market gitu ya. Jadi kalau misalnya ORI ini turun, bunganya yang diharapkan di sisi pasar adalah cost untuk aset yang tidak lebih aman, dalam hal ini obligasi korporasi, terus saham dan lain sebagainya akan turun, Mas. Jadi penurunan
yield dari SBN pemerintah itu harus sesuatu yang dipandang bagus oleh semua orang gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga, Mas, kami ketika menentukan bunga, kupon ya, berarti kalau di sini kupon untuk ori itu kupon, kalau nanti untuk yang suku itu berarti imbal hasil. Kami itu melihat beberapa hal. Yang pertama adalah alternatif bunga dari dari investasi aman yang lain. Contohnya adalah deposito dan BI repos rate untuk 7 hari, BI 7 days repos rate gitu ya. Di situ kita melihat deposito berapa? Deposito saat ini kalau Bank Himbara sama Bank Buku 4 itu BCA, Bank CIMB Niaga, termasuk BRI, Mandiri dan BNI itu rata-rata di angka 2,5 sampai 3%, Mas. Dan mereka cuma di level dijaminnya itu sampai 2 miliar. Nah, berarti pemerintah kalau pengen narik duit dari deposito, berarti ngasihnya lebih gede dong. Dan ternyata itu sudah lebih gede daripada 2,5% tersebut. Jadi kita ngelihat ada alternatif investasi yang sama-sama aman, sama-sama bisa liquid, terus dia ngasih berapa, kita akan memberikan premium, Mas. Seperti itu. Jadi 4,9 itu kecil, lebih kecil dari tahun lalu, tetapi itu lebih gede dibandingkan dengan dibandingkan dengan alternatif yang lain gitu. Terus tadi Mas Restu menyampaikan, ini kok pengen digembor-gemborkan, cuma bunganya diturunkan Om. Nanti apa nggak kontraproduktif gitu ya? Apa malah jadi nggak laku gitu? Obligasi retail yang kami terbitkan terakhir itu ada 2. Yang satu suku tabungan 08, yang satu kalau nggak salah SBR-nya nomornya lupa saya, SBR 10 atau berapa gitu. Suku tabungan dan SBR. Itu waktu pemesanannya 2 minggu seperti sekarang ini, 2-3 minggu, dan itu habis di minggu pertama, Mas, jatahnya. Kenapa kok habis di minggu pertama? Karena ketika kami menentukan menentukan kupon tadi, kami melihat ketersediaan uang di pihak ketiga, Mas, dana pihak ketiga di bank. Dan ternyata selama pandemi ini dana pihak ketiga di bank itu gede banget. Jadi kayak kasarnya gini, saya jual barang, tapi saya sudah tahu kalau Mas Restu itu punya duit banyak. Saya hargain, dari sisi saya hargain mahal atau saya hargain murah? Mahal, Om. Saya hargain mahal. Kalau saya hargain mahal kan berarti kan kupon saya turunkan kan ya. Saya tahu Mas Restu itu duitnya banyak. Investor di Indonesia itu saat ini itu jumlah duitnya itu gede banget. Bahkan teman-teman, kami saking PD-nya kami di JPPR, ini akan bakal jadi rebutan. Batas maksimal pembeliannya itu kami turunkan, teman-teman. Jadi dulu orang bisa beli SBN retail itu maksimal 3 miliar. Saat ini cuma 2 miliar. Di sebelumnya di suku tabungan 08 malah kami turunkan lagi menjadi 1 miliar. Karena kami yakin yang punya duit itu banyak, biar semua orang bisa menikmati. Gitu. Gitu, Mas. Jadi ini tetap dan harusnya dipandang baik kalau misalnya suku bunga dari ori itu turun, berarti kita semuanya akan menikmati hasil dari itu. Ada rumus CAPM kan? Gitu. Gitu, Mas Restu. Oh, iya, iya. Terima kasih, Om. Siap, sama-sama. Ada yang mau beli ori? Kalau ada yang beli ori, cukup 1 juta. Jangan lupa tag saya ya. Kalau beli ori, tag DJPPR sama tag saya. Biar saya di-endorse sama DJPPR. Masa udah di-endorse Bibit, belum di-endorse DJPPR sih? Gitu. Gitu, Mas. Tanggal berapa ya? Harusnya kemarin saya siaran di mana itu? Siaran di Manado. Terus siaran di radio di Manado sama jatahnya sama, cuma kemarin seharian di PHP sama enggak usah deh. Nanti soalnya direkam ini sama Sabinsa. Saya dikena SP lagi nanti. Yang mem-PHP saya soalnya kekuatannya lebih besar. Gitu.
Ada pertanyaan lain? Ya ada. Pinjaman daerah, tujuan dan sumber. Tadi sumbernya sudah sempat dijelaskan. Sumbernya dari mana saja. Dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga bank dan bukan bank, dan maupun masyarakat melalui obligasi daerah. Kemudian pinjaman merupakan alternatif, ini sudah. Nah, kalau dari pemerintah pusat, teman-teman, pemerintah pusat bisa memberikan pinjaman kepada daerah itu pakai 3 sumber. Yang pertama, penerusan pinjaman dalam negeri. Sampai saat ini belum ada pinjaman dalam negeri yang diteruskan ke daerah. Karena pinjaman dalam negeri saat ini difokuskan untuk memperkuat alutsista di 3 Matra plus Polri ya, di TNI Polri. Jadi belum ada pinjaman dalam negeri yang terus pinjamkan ke daerah, itu belum ada, tetapi ada kemungkinannya. Kemudian penerusan pinjaman luar negeri, teman-teman bisa melihat banyak banget itu hasilnya. MRT Jakarta salah satu proyek yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri. Kenapa kok pinjaman luar negerinya nggak langsung pemerintah daerah, nggak langsung nggak langsung pemerintah daerah pinjam langsung di Jepang? Nggak boleh, teman-teman. Jadi yang boleh pinjam langsung ke luar negeri itu hanya Menteri Keuangan. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dulu ini sumbernya adalah RDI namanya, rekening dana investasi. Tapi sekarang RDI sudah menjadi sub rekening dari rekening KUN, rekening kas umum negara, sehingga dia tidak bisa memberikan pinjaman lagi. Ini mengajukan usulan, disetujui Menteri Dalam Negeri, kemudian baru diajukan ke Menteri Keuangan. Kalau dari daerah lain gimana? Dari daerah lain, pinjaman dari daerah lain, ini misalnya Jakarta, kaya banget, mempunyai silpa gede, bingung mau makainya tahun depan buat apa, ketahuan sama Pemkot Bekasi gitu. Tetangga punya duit banyak nih, pinjem yuk gitu kan. Kan nanti juga gitu. Jadi jangan kita mengumbar kekayaan kita ya, teman-teman. Nanti takutnya kalau mengumbar kekayaan kita nanti dipinjem sama tetangga. Contohnya ini, pinjaman daerah dari daerah mengesewa penunjangan antar daerah sama. Jadi harus ditambah ini, tapi syaratnya ini adalah pinjaman jangka pendek, teman-teman. Nggak bisa pinjaman antar daerah, ini adalah pinjaman jangka panjang. Kenapa? Kalau misalnya nanti ini daerah ini menjadi pinjaman jangka panjang, takutnya Pemda yang kaya itu nanti malah akan lebih senang meminjamkan ke daerah lain daripada untuk pembangunan daerahnya sendiri, teman-teman. Pembangunan daerah sendiri, aku bangun taman dapat untung nggak? Nggak dapat. Tapi kalau aku pinjamin ke daerah lain, kan aku akan dapat bunga dan biaya lainnya. Takutnya akan jadi kontraproduktif, teman-teman. Makanya dia dibatasi untuk jangka waktu yang kurang atau sama dengan 1 tahun. Jangka pendek, teman-teman. Kemudian dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Kemarin Banten di sini kan ya? Yang akses Banten di sini kan kemarin? Di kelas ini kan? Bukan ya? Oh, bukan nih. Berarti misalnya kemarin Banten itu mempunyai pinjaman ke bank. Jadi bisa dijadikan contoh. Contoh Banten untuk mengatasi pandemi, dia ada pinjaman ke bank. Tapi juga bisa ke pinjaman ke lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal ini adalah PT SMI yang merupakan Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, SM, di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan. PT SMI merupakan ini umum. Terus PT SMI itu bisa melakukan apa aja sih? PT SMI itu bisa melakukan pembiayaan dan investasi, ngasih proyeknya. Kalau nggak ngasih proyeknya, dia juga buka jasa konsultasi, solusi tenaga profesional dan ahli di bidang infrastruktur. Kemarin waktu ngambil sertifikasi yang CP3P, banyak banget pegawai dari PT SMI yang ikutan di sertifikasi itu.
padahal lumayan banget itu bayar sertifikasinya ya. Dan itu membuktikan bahwa mereka apa itu benar-benar spesialis dan ahli di bidang infrastruktur gitu. Nah, bisa jadi jasa konsultan, bisa juga mengembangkan proyek, membantu PJPK untuk menyiapkan proyek infrastruktur. Teman-teman tahu nggak kalau yang disebut dengan KPBU, PPP, Public Private Partnership, kemitraan pemerintah dengan badan usaha? Ada yang tahu itu? Ada yang tahu itu? Ada yang tahu KPBU? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. Nah, KPBU itu intinya adalah gini, teman-teman. Teman-teman mempunyai proyek gitu kan. Aduh, proyeknya ini kayaknya kalau pakai dana APBN kurang nih. Kemarin yang di video kita di awal tengah semester ini, yang video dari Mas Tony, udah ada ngelihat? Kan di situ kan ada penugasan pemerintah kepada BUMN, terus ada juga tentang KPBU kan. Itu seperti itu. Jadi KPBU adalah kemitraan pemerintah dengan badan usaha. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyediakan suatu pelayanan kepada masyarakatnya gitu ya teman-teman. Dan dari pelayanan itu kita bisa menarik uang. Ada uang nih di sini. Contohnya layanan transportasi. Saya nggak punya duit, Pemda itu tapi nggak punya duit untuk beli bis, tidak punya duit untuk mengelola transportasi. Ya udah deh, konsesi untuk pengelolaan transportasinya ini aku serahkan ke swasta aja. Nah, swasta mau ngambil proyek itu kalau sudah ada dokumen-dokumen yang menyediakan tentang analisis proyek infrastruktur tersebut. Nah, PT SMI menjadi jembatan bagi Pemda untuk untuk apa itu? Untuk menyiapkan proyek KPBU seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah pinjaman daerah atau kita menyebutnya municipal bond. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke obligasi? Yang PT SMI, dari lembaga keuangan bank dan Pemda dan pemerintah pusat, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Ini gang saya sudah mulai waspada lagi, teman-teman. Ada 2 rumah yang isoman. Jadi ya nggak keluar rumah lagi. Obligasi daerah. Nah, ini tadi pertanyaan Mbak Ruth nih. Kok belum ada, udah ada kesempatan menerbitkan, udah ada peraturannya, udah ada infrastrukturnya, semuanya itu sudah siap. Tinggal kemauan Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah tersebut. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Sama seperti obligasi-obligasi yang lain, obligasinya pemerintah pusat, obligasinya korporasi, yang beda hanyalah si penerbitnya. Penerbitnya siapa? Penerbitnya di sini adalah pemerintah daerah. Dan ingat teman-teman, obligasi daerah itu berbeda dengan obligasi pemerintah. Obligasi daerah beda. Kalau obligasi pemerintah itu dijamin oleh undang-undang pembayarannya, obligasi daerah tidak dijamin oleh undang-undang. Jadi, Mas Restu pengen return yang lebih gede atau lebih kecil kalau beli obligasi daerah? Yang gede, Om. Lebih gede, karena nggak dijamin. Dia bukan risk-free instrument. Sehingga return-nya harusnya lebih gede. That's why kita di Kementerian Keuangan, OJK, BI, LPS, dan Bursa itu pengen banget ada obligasi daerah. Kalau misalnya ada yang menerbitkan, kami yakin ini akan menjadi suatu breakthrough untuk pengembangan pasar surat utang gitu. Karena mereka meskipun nggak dijamin undang-undang, nama dari obligasi daerah itu sepertinya sudah cukup untuk meyakinkan investor mau membeli
utangnya gitu ya, mau membeli obligasinya gitu ya. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman, nih, sama lah ini dengan obligasi. Terus karakteristiknya apa? Merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat lebih dari 1 tahun. Di peraturan sebelumnya, tadi saya disclaimer di awal ya, saat ini ada Undang-Undang Nomor 1 2022. Takutnya ini sudah berubah, tapi di peraturan sebelumnya, obligasi daerah itu hanya untuk pinjaman jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Takutnya kalau misalnya di peraturan sekarang mau ada untuk cash mismatch seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kan ada yang namanya SPN ya teman-teman, surat perbendaharaan negara. Obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dijual tanpa kupon, tetapi pakai diskonto. Gitu. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat, mata uangnya hanya boleh rupiah, dia nggak boleh menerbitkan dalam mata uang asing. Kalau pemerintah Indonesia apakah boleh menerbitkan dalam mata uang asing? Obligasinya? Tahu teman-teman? Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi dalam mata uang asing? Apakah pernah? Apakah pernah teman-teman? Pernah teman-teman, dan sering. Setiap tahun kami menerbitkan obligasi dalam mata uang asing. Secara kupon, obligasi dalam mata uang asing itu lebih murah secara kupon. Tapi kami terpapar resiko kurs. Jadi kalau misalnya mau murah-murahan, ya udah terbitin aja di New York. DJPPR disuruh menerbitkan di apa itu? Di luar negeri itu kalau diizinkan sama menteri sama DPR itu lebih seneng. Lebih senengnya apa? Murah teman-teman, dan cepet, duitnya banyak. Murah, cepet, duitnya banyak. Teman-teman tahu kalau Indonesia itu adalah penerbit obligasi pertama selama masa pandemi kemarin, penerbit sovereign bond pertama di masa pandemi. Bahkan kita menerbitkan obligasi baru dengan tenor sampai dengan 50 tahun. Ada yang tahu itu? Tenor sampai 50 tahun. Jadi nanti sampai saya pensiun, terus habis itu Mas Restu masuk DJPPR, Mas Restu pensiun, belum lunas obligasi itu Mas Restu. Belum lunas. Jadi 50 tahun bayangkan. 50 tahun. Kan 50 tahun kan Mas Restu kan udah 70, 60, 70 kan. Udah pensiun itu kan. Kita pensiun kan umurnya kan paling 60 tahun ya kalau jadi eselon 2. Kalau nggak jadi eselon 2 cuma 50. Nah, ini cuma boleh kalau daerah cuma boleh dalam mata uang rupiah, teman-teman. Hasilnya digunakan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan. Ini di bold ini, penerimaan. Jadi kayaknya di soal sebelumnya ada ya, dia bangun gedung pertemuan sama apa gitu ya, yang bisa dibiayai ya apa, yang menghasilkan penerimaan saja. Terus nilai jatuh temponya adalah par, nilai nominal pada saat diterbitkan. Sama. Terus kebijakannya, pinjaman yang bersumber dari masyarakat, ini udah. Nah, jenisnya ada general bond, obligasi yang dijamin dengan keuangan daerah, ada revenue bond, obligasi yang pengembaliannya dari pengelolaan proyek, ada double barrel bond. Selain dijamin oleh hasil proyek, juga dijamin oleh keuangan daerah gitu. Mana yang paling diinginkan oleh investor? Yang pengen diinginkan investor tentu saja yang ganda jaminannya teman-teman. Yang double barrel yang dijamin oleh keuangan daerah juga dijamin oleh proyek tersebut gitu. Nah, sesuai PP 30/2001 dirubah dan PMK 2011 ya, 2016 tentang ini. Udah harus digunakan untuk membiayai proyek menghasilkan pendapatan, ini bold-nya. Terus
penerimaannya masuk ke kas daerah. Jika proyek belum menghasilkan, maka pemerintah daerah wajib menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut. Makanya lebih senang swasta investor itu kalau jenis jaminannya adalah double barrel gitu ya. Jadi dua-duanya harus dibayar. Siapa saja yang terlibat? Siapa aja yang terlibat? Ada regulator, dalam hal ini Kementerian Keuangan, ada penerbit emiten, dalam hal ini pemerintah daerah. Teman-teman semua, saya nanti kalau misalnya ada yang menerbitkan, kayaknya saya bakal beli, karena saya nggak boleh beli ori, jadi nggak ada portofolio saya itu obligasi retail, dilarang oleh kode etik kami. Jadi penerbit emiten itu penerbit itu nggak boleh memegang efeknya dia sendiri gitu ya. Kemudian ada SRO, lembaga clearing penjaminan, bursa, lembaga penyimpanan, KPI, KSEI, terus ada perusahaan efeknya, penjamin emisi, perantara pedagang efek, manajer investasi. Teman-teman masih ingat ini semua apa dulu? Masih ingat? Masih ingat teman-teman? Waktu di Mankeu, jenis-jenis pelaku keuangan, financial institution, masih ingat? Masih ingat? Jadi kalau teman-teman nanti mempunyai sertifikat WMI, Wakil Manajer Investasi, itu teman-teman bisa mendirikan perusahaan efek. Aji Purnomo Putro Securities gitu ya, Aji Purnomo Putro Securities. Itu saya bisa masuk bursa itu sebagai tiga peran teman-teman, penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Kalau penjamin emisi, let's say pemerintah daerah ini pengen jualan obligasi 1 triliun misalnya ya, 1 triliun. Terus saya adalah penjamin emisinya. Ternyata investor cuma beli 800 miliar. 200 miliarnya dibeli siapa teman-teman? 200 miliarnya harus dibeli oleh penjamin emisi efek. 200 miliarnya. Dia sudah menggaranti si Pemda, duit 1 triliun nanti saya dapat kok, Pak. Tapi ternyata cuma dapat 800. Ya omonganmu dibuktikan karena kamu adalah penjamin emisi efek. Sisa-sisanya harus kamu beli yang 200 triliun. Tapi kalau misalnya ternyata lakunya lebih dari itu, ya dia nggak harus membelinya gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada perusahaan IPO, kemudian kita bertindak sebagai penjamin emisi efek, ya itu salah satunya ya kayak gitu. Jadi nanggung semua yang nggak laku gitu. Terus perantara pedagang efek. Nah perantara pedagang efek ini misalnya Mbak Ruth mempunyai duit, terus tapi dia pengen memanage uangnya sendiri nih. Mbak Ruth pengen berinvestasi. Mbak Ruth, kalau gitu terus Mbak Ruth mendatangi Mandiri Sekuritas. Di Mandiri Sekuritas Mbak Ruth dikasih aplikasi namanya MOS. Mandiri apalah, MOS lah nama aplikasinya Mandiri Sekuritas itu MOS. Mbak Ruth di aplikasi MOS tersebut mesen lewat aplikasi itu mesen suatu efek gitu ya, mesen suatu sekuritas, apakah itu saham, apakah obligasi dan lain sebagainya. Pesen saham, si Mandiri Sekuritas akan mencarikan orang yang jual saham tersebut untuk dikasih ke Mbak Ruth, makanya sebagai perantara pedagang efek. Itu. Terus semakin lama semakin kaya nih. Mbak Ruth cuma pengen bersosialisasi. Aduh, capek nih trading, aku pengen jadi sosialita aja. Gitu misalnya ya. Akhirnya Mbak Ruth menyerahkan uangnya itu ke Mandiri Sekuritas. Udahlah, kamu aja ya yang kelola. Dia menjadi manajer investasi, teman-teman. Biasanya kalau manajer investasi ini kelolaannya akan ditempatkan di beberapa reksadana dengan underlying aset yang diinginkan oleh investor utamanya gitu. Jadi kalau misalnya nggak pengen risiko gede ya ke RDPU, kalau pengen risiko gede ya ke RDP, reksadana saham gitu ya. Ya seperti itu. Tuh perusahaan efek.
Kemudian ada profesi penunjang, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai. Ingat teman-teman, tadi ada yang dijaminnya adalah pakai revenue bond. Makanya teman-teman membutuhkan ada konsultan penilai ini. Benar nggak sih kira-kira nanti apa itu? Proyek ini akan menghasilkan sesuai dengan stream value yang saya inginkan gitu. Kemudian ada Biro Administrasi, Kustodian, Wali Amanat, dan ada lembaga pemeringkat efek. Nah ini, Pemda DKI mau menerbitkan obligasi daerah. Nah yang dilakukan oleh Pemda DKI apa? Pertama adalah mencari, saya ini ratingnya apa ya? Apakah saya ratingnya A atau malah di bawah atau di atasnya? Karena kenapa perlu rating tersebut teman-teman? Karena itu menentukan dari cost of debt yang nanti akan kira-kira bisa diambil oleh pemerintah DKI gitu. Penyedia penguat kredit, penasehat investasi ya. Gitu. Sebenarnya orang di sini semuanya yang penunjang profesi, pihak lain yang terlibat, ini bisa di-handle oleh perusahaan efek, teman-teman. Gitu. Tapi kalau proyeknya mau dipecah-pecah ya namanya Pemda. Terus dari sini dan dari atas tadi, Mbak Ruth sudah bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira kenapa obligasi daerah itu belum terbit, Mbak Ruth? Dari persyaratan, kan tadi pinjamannya ada banyak sumber ya. Terus kenapa obligasi daerah belum terbit? Ada yang udah bisa menyimpulkan, Mbak Ruth? Sudah? Masih kurang bisa, Om. Kurang bisa. Ada yang apa? Ada yang mau membantu Mbak Ruth? Logik aja. Ada alternatif pinjaman. Terus hampir semuanya ini sudah ada teman-teman pelaksanaannya. Pinjaman antar pemerintah daerah ke lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah pusat udah banyak banget dan satu-satunya yang belum ada adalah obligasi daerah. Dari penjelasan tadi kira-kira kenapa obligasi daerah belum terbit, teman-teman? Ribet, teman-teman. Ribet. Cuma sesimpel itu. Ribet, teman-teman. Tadi kan syaratnya banyak ya. Syaratnya dia ada butuh pihaknya banyak. Terus penggunaannya harus untuk proyek yang menghasilkan pendapatan. Sementara nggak bisa dipakai untuk menutup kas jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi penggunaan terbatas, syaratnya banyak, membutuhkan banyak banyak keterkaitan, belum prosesnya, teman-teman. Prosesnya. Jadi kalau saya jadi Pemda butuh cepat, mendingan ke apa itu? Ke bank yang bisa ditekan oleh mereka. Teman-teman tahu ada bank yang bisa ditekan oleh Pemda? Ada yang tahu kalau bank itu bisa ditekan oleh Pemda? Nggak tahu? BUMD, teman-teman. Bank Jatim itu kepemilikan sahamnya sekian puluh % oleh Pemda di Jatim. Jadi dia sebagai pemilik bisa menekan Bank Jatim gitu. Bank Jabar kepemilikannya sekian puluh % itu adalah Pemda di Provinsi Jabar. Jadi dia bisa menekan gitu. Kalau obligasi daerah, apakah misalnya Pak Anies atau Pak Ridwan Kamil bisa memaksa saya untuk membeli obligasi mereka? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Yang di lobi adalah investor, orangnya banyak, membutuhkan kepercayaan. Sekarang kita lihat proses dalam penerbitannya. Kepala daerah membentuk tim persiapan, menyiapkan dokumen, meminta persetujuan DPRD. Oke. Kemudian mengajukan usulan penerbitan kepada Menteri Keuangan, DJPK
melakukan penilaiannya kalau sudah meminta pertimbangan ke Mendagri. Oke. Terus kemudian pemberian mandat kepada penjamin emisi efek, menunjuk lembaga profesi. Nah, due diligence ini kegiatan yang dulu disenengin oleh teman DJPPR nih, teman-teman. Pejabat-pejabat terutama, karena due diligence-nya itu, due diligence itu adalah seperti kita menjelaskan, hello investor, I have this kind of project, gitu kan, yang membutuhkan pendanaan. Pendanaannya saya minta dari sampean-sampean ini, menjelaskan pokoknya utangnya itu seperti apa, profil kita, kemampuan kita mengenerate revenue itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeringkatan, teman-teman. Pemeringkatan kalau misalnya mahal. Yang pertama adalah pemeringkatan itu mahal. Pepindo ngeluarin AA, dan lain sebagainya itu butuh assessment yang luar biasa, sehingga jasa untuk memeringkat suatu efek itu mahal. Belum kalau misalnya yang dibutuhkan banyak, mungkin jadi nggak masalah ya. Tapi kalau yang dibutuhkan sedikit, kan rugi di ongkos kan teman-teman. Seperti itu. Struktur obligasinya, bunganya mau berapa, dan lain sebagainya. Kuponnya mau dibayarkan per bulan atau per 3 bulan. Kuponnya apa itu, kemudian ya pokoknya struktur obligasi lah, apa tenor, kupon, apalagi ya itu cuma itu ya. Kemudian persiapan dokumen, pemasaran obligasi, penurunan tingkat bunga, pembentukan sindikasi, pernyataan efektif. Ya, seperti ini. Kebayang nggak teman-teman prosesnya? Terus teman-teman mempunyai alternatif pinjaman ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Apakah ini mendiscourage pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan obligasi? Seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Ruth ya. Karena ada alternatif pembiayaan lain, Mbak Ruth. Ada alternatif pembiayaan lain yang lebih mudah. Sebenarnya kalau ini goal, pemerintah daerah itu melakukan proses ini cuma sekali mungkin teman-teman. Selanjutnya kan nggak usah ya. Due diligence itu nggak usah diulang-ulang setiap saat, kecuali kita akan menerbitkan instrumen baru. Misalnya dulu pemerintah DKI cuma mempunyai obligasi daerah, kemudian akan menerbitkan instrumen baru, sukuk daerah misalnya. Jadi di sukuk itu perlu due diligence awal. Tetapi kalau obligasinya itu konvensional terus, dia tidak perlu melakukan apa itu namanya? Tidak perlu melakukan due diligence berulang-ulang. Ini persiapan pendaftarannya tadi sebenarnya udah. Nah, ini yang kenapa saya pengen obligasi daerah itu ada, teman-teman. Terutama di Pemda di seputaran tempat tinggal sekarang, karena untuk ada obligasi daerah itu salah satu yang diwajibkan adalah kepala daerah itu harus membentuk unit pengelola obligasi yang memiliki tugas untuk mengelola obligasi setelah ditawarkan ke pasar modal. Harus ada DJ PPR-nya Pemda gitulah ya, kasarnya ya. Ada DMO-nya, Debt Management Office-nya di Pemda tersebut gitu. Nah, kayaknya saya boleh tuh ngelamar kalau misalnya apa kualifikasi kamu? Saya pernah di DJPPR Kementerian Keuangan, Pak. Oh, oke. Terus apa lagi? Wus. Ya gitulah. Siap-siap untuk melamar kalau misalnya ini. Kemudian persiapannya ini sama ini laporan keterbukaan. Nah, penilaian kelayakannya ada 2, kelayakan administrasi sama keuangan. Administrasi ya ada KAK, ada laporan keuangan daerah 3 tahun terakhir. Penghitungan DSCR tadi berapa minimal? Berapa minimal? 2,5 bukan? 2,5 ya, benar 2,5. DSCR-nya harus di atas 2,5. Terus kelayakan keuangannya ini
75% jumlah penarikan, jumlah kumulatif pinjaman, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah yang akan ditarik tidak lebih dari 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, kemudian DSCR-nya 2,5, kemudian jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ini setiap tahun ada jumlah defisit yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, ada ininya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita nonton bareng dulu. Mengenal obligasi daerah di Indonesia. Semua pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan publik. Keterbatasan penyediaan layanan publik dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks, seperti buruknya pengelolaan sampah menimbulkan banjir, hingga menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Pemenuhan layanan publik membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah membutuhkan pendanaan yang besar. Sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Sebenarnya, ada berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Pemda dengan kemampuan dan pengelolaan fiskal yang baik berkesempatan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya dari pasar modal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana masyarakat yang tersedia di pasar modal dengan menerbitkan dan menjual surat utang yang dikenal sebagai obligasi daerah. Untuk menerbitkan obligasi daerah, pemerintah daerah melakukan persiapan internal yang dilaksanakan oleh tim persiapan obligasi daerah. Tim ini bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan, memilih proyek yang akan dibiayai, meminta persetujuan DPRD, memastikan anggaran untuk penerbitan, dan membantu pembentukan tim pengelola obligasi daerah. Tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Setelah persetujuan didapat, pemerintah daerah mendaftarkan penerbitan obligasi daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum masuk ke pasar modal, Pemda menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu persiapan penerbitan. Setelah semua tahapan selesai, obligasi daerah siap dijual kepada investor melalui penawaran umum. Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk mendukung anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Jangan lupa, pemerintah daerah berkewajiban membayar bunga obligasi secara berkala dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi daerah membantu pembangunan infrastruktur untuk percepatan pelayanan publik di daerah. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Mas Restu? Apakah 4,9% menarik bagi investor? Di 5 hari pertama kami sudah mendapatkan 8,7 triliun, Mas Restu, complete order. Jadi kalau targetnya 10 triliun tinggal 1,3 triliun lagi nih. Jadi mungkin nanti di hari Senin atau Selasa sudah komplit gitu. Gitu. Ternyata masih banyak uang. Soalnya kami tahu, Mas Restu. Jadi kan kami kan tanya ke BI ya, duit dari pihak ketiganya berapa? Oh sekian. Oh banyak orang punya duit nih. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Udah selesai materinya, by the way. Udah selesai materinya. Izin bertanya lagi boleh, Om? Iya, boleh. Boleh, Mbak Ruth. Iya. Tadi kan yang Pemda yang memiliki pengelolaan fiskal yang baik itu mereka bisa menerbitkan obligasi di pasar modal. Nah, kira-kira menurut Om Aji itu Pemda mana ya Om yang kira-kira memenuhi? Dulu yang digadang-gadang banget menjadi penerbit pertama itu Pemda DKI, Mbak. Dan Pemda Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Timur. Dulu yang digadang-gadang itu dua itu. Udah penilaian udah lama banget dan lain sebagainya, tapi ya nggak jalan gitu. Pada masa Pak Jokowi dan Pak Ahok, ternyata dengan perbaikan proses penerimaan PAD,
PAD mereka naik gede banget, Mbak, waktu zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Waktu itu penerbitan obligasi daerahnya itu sudah disiapkan zaman Pak siapa dulu yang sebelumnya Pak Jokowi yang kumisan juga? Siapa namanya? Pemprov Gubernur DKI? Ada yang nggak tahu? Gubernur DKI sebelum Pak Jokowi yang kumisan juga? Ya itulah pokoknya bisa deh. Siapa? Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo. Nah, dulu yang banyak melakukan due diligence itu dengan Kementerian Keuangan itu staf dari Pak Fauzi Bowo, teman-teman, karena beliau pengen membangun beberapa infrastruktur menggunakan obligasi daerah tersebut. Tapi habis itu beliau kalah dalam pemilu. Dan ternyata Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat itu bisa memperbaiki PAD-nya sehingga naik drastis banget, teman-teman. PAD-nya dari Pak Fauzi Bowo ke Pak Jokowi dan Pak Ahok itu naiknya drastis banget. Makanya kalau misalnya teman-teman kepengen jadi pegawai Pemprov DKI, itu naik gedenya aja zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Seperti itu. Jadi udah digadang-gadang, itu lagi loh, Mbak, kesulitannya kalau di Pemda, beda kepala, beda pemikiran gitu. Seperti itu. Terus what's happened with Kalimantan Timur? Kalimantan Timur juga sama. Kan sebenarnya kan pinjaman daerah ini kan prinsipnya kan untuk menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur ya. Kalau Kalimantan Timur dulu digadang-gadang untuk menerbitkan obligasi daerah gitu. Tapi what's happen next, ada kenaikan harga komoditas, teman-teman. Kenaikan harga komoditas yang luar biasa. Waktu zaman kepemimpinan Bapak SBY, kan APBN kan aman karena komoditas ya, teman-teman ya. Komoditasnya naik banget. Kayak tahun 2021 inilah yang batu bara, sawit tiba-tiba bagus banget. Ya akhirnya Pemda nggak butuh duit lagi. Dibangun pakai uang yang didapatkan dari PAD-nya. Ya, seperti itu. Dulu yang digadang-gadang dua itu, Mbak. Pemda DKI dan Pemprov Kaltim. Gitu. Ya, terima kasih Om. Siap, sama-sama Mbak Ruth. Ada lagi teman-teman? Ini Om izin bertanya Om. Silakan Mas. Tadi kan karena Om bilang persyaratannya itu ribet kalau mau menerbitkan obligasi daerah. Terus kalau dibandingin sama pinjaman yang lain, kira-kira lebih besar biaya yang mana Om? Kayak kan kalau misalnya mau menerbitkan obligasi itu harus menyiapkan timnya dulu kan Om. Kan bukannya itu jadi biayanya lebih besar lah Om? Iya. Makanya itu jadi nggak dipilih Om. Itu satu juga faktor, tetapi biaya yang tim dan lain sebagainya ini lebih banyak di penerbitan pertamanya, Mas Andrian. Setelah penerbitan itu nggak usah lagi gitu, nggak sebanyak itu lagi biayanya. Obligasi kalau untuk penerbitan pertama saya setuju dengan Mas Andrian, kalau biayanya akan lebih gede dibandingkan pinjam langsung ke bank atau gimana. Tetapi setelah itu penerbitan yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya akan lebih murah dibandingkan pinjam ke bank. Itu Mas Adrian. Terima kasih banyak Om. Jadi setuju untuk pertama dia bisa jadi lebih gede. Tapi ribetnya itu sebenarnya cuma di awal, teman-teman. Ribetnya itu cuma di awal. Kalau sudah penerbitan selanjutnya itu nggak ribet lagi. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya butuh duit gede, nerbitin obligasi itu lebih cepat dibandingkan pinjam ke bank. Kalau dia sudah mempunyai satu obligasi di awal, mau melakukan lelang lagi untuk kedua, ketiga, dan selanjutnya, kan tinggal due diligence, ngomong ke pasar modal, dijual, udah langsung dapat gitu. Kalau duit gede, pinjam ke bank, negosiasinya juga lumayan lama, teman-teman. Negosiasinya juga lumayan lama. Gitu. Apalagi kalau misalnya sudah rutin seperti pemerintah pusat ya, yang setiap hari Selasa kami menerbitkan utang. Jadi setiap hari Selasa kami melakukan lelang obligasi, teman-teman. Kalau hari ini haram,
minggu depan halal gitu ya. Karena berselang-seling konvensional syariah, konvensional syariah, konvensional syariah gitu teman-teman. Jadi setiap Selasa utang pemerintah itu insya Allah nambah. Setiap Selasa insya Allah nambah utang pemerintah. Tapi baru di recordnya T1, jadi di Rebo sih baru muncul di neracanya itu. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Karena saya nggak mau langsung perpisahan. Ngobrol dulu dong. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Ya, sampai deh kita di penghujung acara. Wes. Oke, kalau nggak ada, Izin bertanya, boleh, Om? silakan Mbak. Tapi kan dari tadi tuh kayak lebih ke kelemahan nerbitin obligasi. Sedangkan keuntungannya tadi kan Om bilang lebih cepat dapat duitnya. Nah, selain itu ada lagi nggak Om keuntungan yang lain buat jadi pertimbangan nerbitin obligasi daerah? Lebih murah. Kalau misalnya sudah penerbitan selanjutnya lebih murah, Mbak. Lebih murah, terus potensi mendapatkan premium. Kan kalau misalnya kita menentukan obligasinya pada saat obligasi seperti saat ini teman-teman kan tergantung dengan kondisi pasar ya. Dalam beberapa kondisi tertentu kita bisa mendapatkan premium dari obligasi tersebut gitu ya. Saat 2021 pas pasarnya baik gitu ya. Pasarnya baik apalagi tahu ketika pemerintah di bulan November itu mengumumkan kami nggak bakalan nerbitin obligasi lagi selama 2 bulan ini. Itu langsung premium teman-teman. Jadi kita utang 1 triliun cuma dapat duitnya lebih dari 1 triliun gitu ya. Jadi itu keuntungan lainnya. Kelemahannya ya kondisi pasar itu kita nggak bisa prediksi lagi. Jadi kadang dapat premium untuk keuntungan, tapi kadang juga kita harus membayar diskonto, Mbak Al ya. Seperti itu, Mbak. Baik, Om. Terima kasih, Om. Sip. Ada lagi? Waduh. Izin tanya, Om. Iya, silakan. Siapa dulu tadi? Bin saja, Om. Iya, silakan, monggo. Izin Om, kalau obligasi daerah itu kan tadi Om nyontohin kalau di Kementerian Keuangan kan yang ngurusin DJPR. Kalau di daerah itu yang ngurusin dinas apa ya Om? Harus ada unit tersendiri, Mas. Harus ada unit tersendiri. Nah, makanya kepala daerah harus membentuk unit pengelola obligasi. Saat ini belum ada karena belum ada yang menerbitkan obligasi. Gitu. Kalau misalnya ada pengelola utang Pemprov DKI, ya itu daftar saya. Daftar saya, Mas Abinsa. Berarti bisa jadi kayak badan sendiri gitu ya Om, tidak di bawah bisa badan sendiri. Harus ada itu di peraturannya dijelaskan soalnya harus ada unit pengelolanya. Siap Om, terima kasih. Siap, sama-sama. Monggo lagi Zed. Tanya Om, menurut Om Acik itu ke depannya itu gimana Om perkembangannya Om? Apakah akan ada yang pinjam gitu, menerbitkan obligasi apa gimana Om? Terkait obligasi daerah gitu Om. Obligasi daerah. Kalau bagi saya, karena saya kan sekarang kan di pengembangan pasar utang ya. Jadi kalau dari sisi kami, DJPPR, Kementerian Keuangan, terus DJPK, BI, OJK, kami menginginkan ada daerah yang menerbitkan obligasi ini. Pecah telur dulu lah gitu, pecah telur dulu, tahu pengalaman satu daerah gitu kan. Kalau sudah ada yang bisa menerbitkan kan nanti ada yang latah ya teman-teman ya. Kalau ada yang latah kan nanti jadi banyak gitu. Kenapa kami pengen seperti itu teman-teman? Kami pengen kan sekarang kan yield obligasi pemerintah dianggap turun gitu ya, dianggap turun. Tadi Mas Restu sudah meng-highlight itu. Yield obligasi pemerintah dianggap turun yang membuat orang berpindah ke aset yang lebih berisiko. Sayangnya perpindahan ke aset yang berisiko tersebut tidak disertai dengan literasi finansial yang cukup gitu. Kadang
bukan dari obligasi ke reksadana, saham dulu biar dikelola sama manajer investasi atau ke saham dulu gitu, enggak teman-teman, langsung loncat ke ke aset yang luar biasa berisiko gitu. Nah, kalau ada obligasi daerah ini, kami harap akan menjadi alternatif pilihan bagi investor karena pastinya dia kan akan apa ya? Akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah pusat gitu ya. Kalau harapan kami semoga pecah telur Mas Busro. Makanya juga di Undang-Undang Nomor 2 2022 kami tambahkan alternatif lagi tuh, ada suku daerah, dan kayaknya suku daerah deh yang mungkin berharap beberapa daerah dengan latar belakang agama yang kuat akan lebih memperhatikan untuk mengambil instrumen tersebut gitu. Usaha untuk membuat itu sih dari sisi pemerintah pusat nggak kurang-kurang Mas Busro. Cuma dari sisi Pemdanya sendiri yang mau menerbitkan itu yang belum ada gitu. Terus itu Om, mungkin apa ya bahasa kasarannya itu ada Pemda-Pemda yang udah mulai istilahnya apa ya, ingin gitu Om, sinyal-sinyal Nanya-nanya itu gitu. ada nggak Om? Saat ini belum itu Mas. Kalau dulu ya itu tadi 2 Pemda itu yang gecor banget itu. Pemda Kaltim itu dulu kayaknya ke DJPPR cuma nanya cara penerbitan, terus kami kan mempunyai sistem namanya DM-Fast ya untuk mengelola utang, terus bagaimana training Bloomberg. Dulu kayak saya itu ngajarin training Bloomberg Pemda Kaltim itu sampai 4 kali deh. 4 kali Mas Busro untuk coba mereka mencoba melihat orang-orang Pemda yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai di unit pengelola obligasi itu tahu hal-hal yang minimal yang harus diperhatikan saat mengelola obligasi gitu ya. Tapi ya, nggak ada, beda kepala daerah langsung hilang gitu Mas Busro. Beda kepala daerah langsung hilang. Ini namanya teman-teman kan apa ya? Kalau misalnya Pemda itu pinjam ke bank, meskipun kita nggak usah nggak usah bohong ya. Siapa yang memperhatikan laporan keuangan Pemda? Adakah selain orang BPK dan BPKP? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi, jadi ketika pemerintah daerah itu pinjam ke bank, pinjam ke pemerintah pusat, pinjam ke swasta, ke apa itu lembaga keuangan non-bank, pinjam daerah lain, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Mungkin tidak banyak orang yang tahu. Tetapi once mereka mau mengisu obligasi, kan harus diumumkan teman-teman. Ini jualannya itu ke masyarakat umum loh, nggak boleh diam-diam kan teman-teman. Akan menjadi presiden juga gitu. Pemda mungkin tidak mau Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar tidak mau menjadi gubernur pertama yang mencetak utang ini gitu. Mungkin ya. Kan sekarang kan semuanya berdasarkan pertimbangan politik dari hitung-hitungan politik dari si kepala daerahnya ya teman-teman ya. Itu yang membuat susah penerbitan obligasi daerah ini. Seperti itu Mas Busro. Dulu saya sering 4 kali tuh, lumayan itu kalau ngajarin Bloomberg ke Pemda Kaltim itu kan ke sana gitu kan. Mereka awalnya pengen ke sini kan, pengen ke Jakarta karena ya mereka pengen DL, tapi kami juga pengen DL gitu. Jadinya mereka ke sini, kita ke sana gitu. Aduh. Nggak benar teman-teman. Padahal ternyata bisa dilakukan pakai Zoom ya. Terima kasih Ada lagi? Om. Nggih, sama-sama Mas Busro. Ada lagi? Izin Om. Nggih, silakan Mas Azinza. Berarti sebenarnya dari pemerintah pusat, mungkin dari DJPPR itu ada nggak sih penyuluhan atau mungkin kayak didukung gitu Om dari Pemda-Pemda tertentu untuk menerbitkan obligasi Om? Atau cuma by request gitu kayak yang Pemda Kaltim itu Om? Sebenarnya kita by request, cuma kan kami kan kalau dulu kan pemasaran ori kan kami juga ke daerah gitu ya Mas ya. Waktu sebelum pandemi ini untuk masarin ori gini, kami ke daerah minta bantuan dari mitra distribusi
untuk mengumpulkan nasabah potensial. Terus kami juga ngundang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu selalu di situ selalu disisipin materi kalau obligasi ini nggak cuma bisa diterbitkan oleh pemerintah pusat loh, daerah juga bisa gitu. Nah biasanya ngobrol tuh, habis itu ngobrol gimana Pak caranya, gimana segala macam. Tapi ya jarang yang menindaklanjuti seperti sewah Pemda Kaltim pada saat itu dan Pemprov DKI Jakarta pada saat itu juga. Kalau sekarang Pak Anies nggak pernah menghubungin kami. Gitu Mas. Yang harusnya kalau mau mempropos ini salah satu tugasnya BI nih Mas, karena untuk operasi moneter Pemda ini. Gitu. Kami nggak se ini ya, karena mungkin kami juga nggak ditugaskan untuk apa? Tidak ditugaskan untuk melakukan bimbingan kan, nggak ada kan. Udah disuruh memenuhi 1.000 triliun lebih gitu kan, udah lumayan cukup berat. Tapi kalau ada request selalu kami dampingin. Gitu. Itu Mas Abinsa. Nggak Ya, ada. Om. Lagi teman-teman? Lagi teman-teman? Izin bertanya Om. Iya silakan Mas. Ini kan obligasi daerah itu nggak dijamin ya Om? Nggak dijamin sama pemerintah pusat, tetapi dijamin oleh keuangan pemerintah daerah. Itu kenapa nggak dijamin sama pemerintah pusat Om? Kenapa nggak dijamin sama pemerintah pusat itu? Karena yang berhutang bukan pemerintah pusat, Mas. Yang berhutang kan pemerintah daerah. Institusi yang berbeda, Mas Yuma. Oh gitu. Oke. Baik Om. Oke. Sebenarnya gini teman-teman, pemerintah apakah bisa dijamin oleh pemerintah pusat? Bisa. Apakah bisa dijamin oleh pemerintah pusat? Bisa. Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan obligasi ini karena penugasan oleh pemerintah pusat. Lah pemerintah pusat aja jangankan menjamin obligasi daerah, teman-teman. Obligasinya Hutama Karya untuk pembangunan tol Trans Sumatera itu kan dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi kenapa dijamin oleh pemerintah pusat? Karena Hutama Karya membangun tol Trans Sumatera itu atas perintah dari Pak Jokowi, atas perintah dari peraturan pemerintah. Nah, kalau nanti ada daerah yang melakukan pinjaman karena perintah dari pemerintah pusat, dia bisa dijamin. Tapi secara general nggak ada obligasi pemerintah daerah yang dijamin. Kalau nggak, ketentuannya nggak seperti itu gitu ya. Kalau dia melakukan proyeknya itu bukan atas suruhan dari presiden gitu. Gitu Mas Yuma. Baik Om, terima kasih. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada lagi? I try to say goodbye and I choke. Then I stumble. It's clear my welcome is here. Goodbye and I choke. Stumble. It's clear my welcome is not here. Oh, itu kan Messi Grace udah bernyanyi di belakang saya gitu. I try to say goodbye and I choke. Yes. Ada yang tahu Messi Grace? Ada yang tahu Messi Grace? Wes, ini bukan perpisahan teman-teman, ini adalah suatu ucapan terima kasih. This is not a goodbye, this is a thank you. Terima kasih teman-teman menjadi apa ya? Menjadi teman belajar bagi saya. Teman belajar bagi saya. Salah satu manfaat balik ke kampus itu adalah kayaknya jadi never ending learning gitu ya. Saya nggak belajar sebelum ketemu teman-teman gitu, karena pertanyaan dari teman-teman itu luar biasa sehingga saya harus mempersiapkan diri dengan baik sih. Makanya saya berterima kasih atas itu.
Saya juga berterima kasih kepada teman-teman memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan ilmu, membagikan pengalaman, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu dari 3 amalan yang nanti tidak akan pernah hilang. Apanya itu? Syafaatnya ya bagi kita ya. Makanya tapi saya ngajarin ilmu riba. Jadi ini jadi ini masih dapat syafaat nggak ya nanti ketika meninggal ya pas ALK ini? Ya, semoga itu akan menjadi amalan yang baik bagi saya. Wis. Ini kalau mau di coolest lecturer ever gitu. Pakai self proclaim gitu ya Mas. Period no debat Om Kumis. Oke. Udahlah, nggak usah pakai stop share. Oke. Wis. Terima kasih Om Haji ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. 14 pertemuan ya, nggak terasa 14 pertemuan sudah kita lalui bersama. Bukan pertemuan idaman bagi kita semua, karena kita mengidam-idamkannya itu di Kalimongso gitu ya, di sektor 5 ya, nggak pakai Kalimongso ya. Di sektor 5, ngobrol hahiyahuhu, di sana gitu, idealnya seperti itu, tapi kita harus bertoleransi dengan keadaan ya, mencoba memaklumi keadaan yang ada sehingga pertemuannya hanya kita bisa lakukan lewat online. Nggak apa-apa, tapi semoga itu menjadi ikhtiar kita nanti dihisap sebagai ikhtiar kita untuk tidak memperparah pandemi ini. Amin. Teman-teman, Prodip 3 akuntansi, teman-teman beruntung banget mendapatkan 2 mata kuliah yang menurut saya cukup banget untuk menjadi dasar bagi teman-teman semuanya mengarungi kehidupan finansial di masa yang akan datang gitu ya. Teman-teman di tingkat 2 mendapatkan manajemen keuangan, di tingkat 3 mendapatkan analisis laporan keuangan gitu ya. Semoga nggak ada tuh cerita nanti teman-teman ini berinvestasi, aku udah investasi loh, di mana? Di binomo gitu kan. Jangan sampai ada cerita seperti itu. Binary istilahnya binary apa itu binomo itu? Itu bukan investasi. Binary option itu bukan investasi teman-teman, itu judi. Binary option itu bukan investasi, itu judi. Kalau teman-teman berinvestasi di saham, loss, teman-teman masih mempunyai sisa gitu ya. Beli Indosemen 3.000 turun jadi 2.000, masih punya 2.000. Tapi kalau di binary option loss ya hilang gitu. Nggak ada investasi itu di binary option, teman-teman. Teman-teman sebagai milenial melek dunia medsos, jangan terpana sama sultan-sultanan itu yang sering ngepom-pom suatu saham atau apapun itu. Jadi kalian mempunyai bekal yang menurut saya cukup sebagai dasar untuk nanti memutuskan kira-kira keuangan saya nanti akan seperti apa ya? Mau investasi di mana ya? Saham ini boleh saya beli nggak sih? Bagus nggak sih gitu. Kalian mempunyai dasarnya untuk itu mempunyai dasarnya. Mau mengembangkan lanjut silahkan, mau tidak lanjut minimal mempunyai bumper ketika nanti di approach oleh suatu orang teman tiba-tiba, ini pasti loh keuntungannya. Pasti itu adalah red flag yang harus ditancapkan dalam-dalam, dikibarkan lebih tinggi di dunia investasi teman-teman. Jadi kepake lagi red flag ya. Jadi jangan tergoda itu. Makanya semoga kedua ilmu tersebut bisa membekali teman-teman semuanya. Nanti setelah ini teman-teman tinggal 1 semester lagi, kemudian setelah 1 semester tersebut akan penempatan. Berbeda dengan angkatan saya, pilihan teman-teman banyak banget gitu ya. Ada yang menganggapnya bagus, ada yang menganggapnya jelek gitu ya. Dulu waktu Om Kumis cuma ke Kemen Sultan apa Kemenkek ini. Sekarang kita bisa ke
Kemen Rempeyek gitu ya, mungkin kementerian yang lain gitu. Saya ingat pesan dari direktur saya sebelumnya, kalau dimanapun jadilah intan. Mbak, ada Mbak Intan nggak di sini? Nanti takutnya ada Intan. Jadilah intan dimanapun teman-teman. Intan itu terkubur sedalam apapun di bumi, dicari orang gitu. Tapi jangan jadi seperti kotoran yang meskipun di tempat paling bagus selalu akan disingkirkan gitu. Jadi dimanapun jadilah intan gitu. Saya kalau baca Stan Manifest itu ada yang ya kadang ketawa jadi hiburan sebelum tidur gitu ya. Jangan, kalau punya keahlian jangan dikasih tahu ke atasan. Bisa edit, nggak usah ngomong, diem aja, nanti cuma dikasih kerjaan gitu ya. Karena nggak ada rewardnya. Kadang rewardnya itu akan datang di masa yang kita tidak duga, teman-teman. Misalnya reward itu nggak selalu dalam bentuk uang gitu. Semakin lama nanti teman-teman akan menganggap uang itu sebagai yang nomor 2 gitu. Jadi kalau saya mempunyai sesuatu, saya bisa ya aja sampai perlihatan aja potensi saya. Dulu saya menjadi kesayangan dari direktur saya yang pertama, Pak Teguh Wiono, gara-gara saya bisa fotokopi, teman-teman. Dan 20 angkatan saya yang lain nggak ada yang bisa fotokopi gitu. Karena saya bisa fotokopi karena dulu kalau pas lagi semester libur gitu saya main ke IPB, Pak Lek saya kebetulan mempunyai kios fotokopi di sana, jadi bantu-bantu gitu lah ya. Jadi gitu, kalau misalnya mempunyai keahlian, tunjukkan aja keahlian itu. Rewardnya nggak tentu datang sekarang kok. Rewardnya kadang datang di saat yang lain gitu. Kalau saya misalnya saya contohkan ketika saya memberikan informasi keuangan, literasi financial planning di pajak, di KPPN Bima, dimanapun, itu saya nggak dibayar, teman-teman. Tapi apakah saya nggak dapat reward? Ngapain report-report? Rewardnya ternyata datang dari tempat yang lain. Ada orang bibit ngelihat YouTube di DJP, terus tiba-tiba menghubungi dengan rate yang pada saat itu saya anggap pas datang, wow, gede banget gitu. Jadi nggak dapat reward dari DJP, iya, tapi akhirnya rewardnya dari tempat lain gitu. Terus ada teman dari rekayasa industri menghubungi, ada dari reward dari tempat lain, nggak melulu dari tempat kerja kita gitu, dan itu halal gitu. Nanti pesan saya ke teman-teman selalu cari rezeki yang kalau bisa itu yang halal dan thayyib. Kalau halal dan thayyib itu dari sisi datangnya ya legal, baik, cara datangnya itu baik. Terus dari sisi keluarnya kalau bisa berkah. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa membedakan, oh ini thayyib enggak sih? Legal tapi mungkin enggak thayyib gitu. Enggak bagus. Itu teman-teman di semester akhir pasti lulus mata kuliah pendidikan anti korupsi apa ya? Apa namanya? Nanti. Etikor, Om. Etikor ya? Etika apa etikor itu? Udah di semester 1, Om. Oh, udah di semester 1. Berarti udah nanti lulus lah. Bukannya kalau semester lalu itu jadi mata kuliahnya anak tingkat 3? Enggak tahu, Om. Di semester 1 kami, Om. Soalnya yang di angkatan 2019 kan digabung tuh, Om. Jadi diambil yang general gitu matkulnya. Oke, beda ya berarti ya. Mungkin akan lulus dengan itu gitu. Ya mungkin itu saja sih. Saya nggak bisa berpesan banyak, bukan keahlian saya untuk berpesan serius gitu ya. Tapi mau berpesan guyonan ternyata juga gagal tadi. Oke. Tapi namanya juga interaksi ya teman-teman ya, namanya juga interaksi. Saya juga pasti ada salah, nggak bisa memenuhi harapan teman-teman semuanya. Selama ini mungkin ada kecewa dengan saya dan segala macamnya. Saya mohon maaf, salah-salah kata, guyonan yang nggak lucu atau apapun itu, baik yang disengaja
maupun yang nggak disengaja, saya mohon maaf ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Kalau main-main di Bintaro, terus ngajak ketemu sama om-om, ngomong anak 2, istrinya belanja-belanja, istri di belakang, itu mungkin saya. Jadi coba aja, meskipun maskeran, coba tanya, Om Kumis bukan? Gitu. Terus saya, oh iya. Jadi oke, kalau mau lanjut bersilaturahmi melalui nganu Om setiap akhir pekan, setiap akhir pekan mau ngapain ya? Nganu Om aja deh, more than welcome gitu ya, supaya bisa mencerahkan sisi finansial teman-teman semuanya. Monggo kalau mau berkeluh kesah, nanti pas sudah di mall, udah belanja hari Sabtu, terus habis itu ada nganu Om, mending Filma atau Sanko Om, gitu kan misalnya. Saya jawabnya Sanko, karena itu minyak yang disuruh istri saya selalu menyuruh membeli merek itu, nggak mau merek yang lain. Ya gitu misalnya. Pokoknya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti ya gunakan kalau misalnya, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Nggak cuma bermanfaat untuk menambah IPK, tetapi saya yakin ilmu ini bermanfaat untuk menjadi pegangan hidup gitu ya bagi teman di masa yang akan datang. Terima kasih. I try to say goodbye. Oke. Silakan Mas Abinsa. Saya di sini selaku PIC mata kuliah ALK dan mewakili teman-teman kelas 508 mengucapkan banyak-banyak terima kasih Om atas selama 1 semester ini udah mengajari kami berbagai banyak hal terkait ilmu-ilmu akuntansi dan lain-lain. Kami juga mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, perbuatan, dan lain-lain yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Om Aji dan teman-teman sukses selalu ke depannya dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Sehat terus ya teman-teman ya. Oke, bye-bye. Kita foto bersama. Baik, teman-teman yang belum on-cam bisa on-cam dulu. Ini temanya apa ini kok jadi gemerlap gini? Mau dibikin ini Om, mau dibikin Om. TikTok jedak-jeduk gitu Om, sama Imam Om. Oke. Jedak-jeduknya apa? Nggak tahu nanti yang ngedit Ramadan Om. Oke. Tag ya. Buat battle Om. Buat Antar battle kelas. Om. Lagi musimnya jedak-jeduk Om sekarang Om. Oke, nanti jangan lupa di tag ya. Iya Om. Oke. Ini editornya Mas Randy berarti ini. Ramadan Om. Oh, Mas Ramadan. Oke. Iya. Oke teman-teman, aku hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, ada tulisan chat lagi, bentar Om. Oke, ulangi. Ya teman-teman bergaya. 1, 2, 3. Salam cuan. Oke, barangkali mau ganti gaya 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke teman-teman. DJ Pom-Pom. Oh, DJ Pom-Pom ya. Oke, sama. Oke. DJ Pom-Pom. Yang mana itu? Saya mempunyai TikTok. Habis itu takut kalau anak saya terpengaruh teman-teman. Karena kalau di FYP-nya gitu-gitu ya. Jadinya saya lepas lagi. Dulu punya TikTok gara-gara disuruh kantor harus ada lomba TikTok gitu juga. Tapi habis itu enggak lagi deh. Oke, ditunggu tekannya. Sukses buat teman semuanya untuk UAS-nya nanti. Tetap ada reward bagi yang nilainya tertinggi. Mau 10 orang sama juga nggak apa-apa. Ayo aku layanin. Kemarin cuma 3 kan ya.
Mau apa? Ya nggak gede, tapi it's not big but honest gitu ya. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa Mas Andrian personnya dikerjain ABC-nya sama Mas Sinten kemarin. Jangan dibuka semuanya. Mas Fajar ya, Bapak Mas Randy ya, yang nggak dikerjain isi 1. Saya Om Razik Om. Mas Razik ya, dikerjain semuanya isinya. Siap Om. Sip. Jangan ABC kalau bingung ajar aja teman-teman, pokoknya ada. Siapa tahu benar. Kemarin Mas Adrian dilepas semuanya. Nggak selalu nggak mudah untuk mengakhiri pertemuan ini gitu ya. Semoga kita jadi setelah ini, kalau dulu saya mencabut panggilan Pak gitu ya. Sekarang mulai saat ini kita jadi teman ya teman-teman. Sekarang kita jadi senior dan junior gitu, nggak jadi dosen lagi. Hubungannya semoga menjadi lebih liquid ya, lebih cair gitu. Kita semuanya sekarang jadinya STA 2004 sama STA berarti 2022 nanti ya. 2004 sama 2022. Cuma gitu aja lah nanti kita. Bye-bye. Semoga teman-teman sukses ke depannya. See you on top. Nanti bareng-bareng kita bangun bangsa ini dimanapun kita berada, dimanapun kita bisa mengabdi, berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup materi pertemuan minggu ke-14 bagi kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Om. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Hai Om. EN ya.